Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia nih untuk kalian semua yang ingin bergabung di PT KAI tanggal 10 sampai tanggal 12 Februari ini tahun 2023. PT KAI resmi membuka lowongan. Lowongan yang pertama adalah di bagian operasional dan yang kedua adalah di bagian sebagai kondektur. Adapun syarat-syarat yang harus kalian ikuti sebagai berikut. Mari kita buka webnya ya. Di sini saya akan membahas beberapa syarat-syarat yang harus kalian lengkapi untuk mengikuti tes di PT KAI ini. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, jenis kelamin pria. Di sini kali ini hanya untuk membuka lowongan untuk pria saja. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, memiliki ijazah. Di sini PT KAI buka dengan kriteria SLTA, D3, D4 dan S1. Di sini persyaratan untuk SLTA, SMK, MA, SMK dan MKA kalian bisa membukanya di web KAI resmi ya. Pokoknya rekrutmen di KAI ini tidak dipungut biaya. Apapun itu, kalau ada yang menghubungi kalian ataupun menginformasikan kalau PT KAI ada biaya, jangan percaya. Karena di KAI ini resmi dan netral tanpa biaya apapun. Lanjut ya, di kriteria untuk SLTA yang pertama itu ada untuk ujian akhir nasional itu rata-rata minimal harus 7,0. Dan untuk SMA khusus SLTA yang lulus mulai tahun 2020 dan setelahnya menggunakan nilai ujian sekolah rata-rata minimal 7,0 atau 70. Karena di SMA dari tahun 2020 ke atas itu tanpa ujian nasional, hanya menggunakan ujian sekolah. Dan untuk syarat D3 itu IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan program studi pada saat tanggal kelulusan minimal baik sekali atau B dari BAN PT. Dan untuk persyaratan D4 S1 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal kelulusan minimal unggul A dan dari BAN PT. Usia pelamar per 1 Februari 2023 ada macam-macam di sini, dari tingkat SMA serendah-rendahnya harus 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun maksimal. Dan untuk D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Untuk kriteria di S1 dan D4 serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya maksimalnya 30 tahun. Memiliki tinggi badan yang ideal, minimal tinggi badan 165 cm dengan berat badan ideal ya. Biasanya tinggi badan dikurang 110, itu berat badan yang ideal. Mungkin ada overnya yang bisa dimaklumi sekitar 2-4 kilo lah, itu bisa dimaklumi. Berkelakuan baik, tidak bertato dan tidak bertindik, itu sangat penting. Kalau ada bekas tato sedikit pun itu bisa jadi dinilai kesehatannya bisa digugurkan. Tidak pernah menggunakan dan terlibat narkoba, apalagi narkoba tidak diperbolehkan di perusahaan BUMN Indonesia untuk pegawainya bernarkoba. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau bisa diikutkan dengan SKCK. Itu adalah bukti syarat Anda tidak pernah karena dipenjara atau terjerat hukum. Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat. Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan.
bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang disediakan oleh panitia rekrutmen PT Kereta Api Indonesia. Adapun syarat-syarat khusus di sini untuk pelamar, prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah Sumatera bagian selatan, Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang. Jadi kebanyakan nanti yang diterima dalam rekrutmen yang kali ini banyak yang akan ditempatkan di Divre 4 dan Divre 3 Palembang. Divre 4 tuh di Lampung, Tanjung Karang ya. Lanjut di sini yang ketiga, bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Penempatan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Ini yang nomor 4 ini, yang penempatan formasi pekerjaan itu yang sebagai operasi tadi ya. Yang untuk yang memilih operasi itu bakal penempatannya sesuai seleksi. Maksudnya menurut nilai nanti kesehatannya, psikolognya, wawancaranya bagaimana, dan kesehatan akhirnya itu bagaimana. Itu menentukan nanti formasi kalian ditempatkan di mana. Kalian di operasi ini banyak, maksudnya banyak itu adalah jalurnya tuh bisa ke masinis, bisa ke asmen, asisten masinis maksudnya, atau ke perbaikan, maintenance, atau sebagai operator. Itu operasi banyak. Kita lanjut lagi, yang selanjutnya pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan lokasi penempatan kerja. Nah, misalnya Anda dari seleksi Anda di Yogyakarta. Nah, itu tidak menentukan nanti kalian penempatannya di Yogyakarta. Bisa nanti penempatan kalian malah di Divre 4 atau Divre 3 Palembang. Tuh. Jadi wilayah seleksi tidak menentukan wilayah penempatan kerja kalian. Nomor 6 itu yang terakhir, bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dengan institusi lain apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Maksudnya di sini jika kalian waktu seleksi itu dalam keadaan bekerja di perusahaan lain atau di PT lain, harus siap keluar dari perusahaan itu dan menyelesaikan masalah-masalah atau tanggungan kalian di perusahaan itu. Misal kalau masih ada kontrak kerja dengan PT lain, perusahaan lain, itu harus diputuskan kalau kalian mau bergabung di PT KAI. Persyaratan umum di sini ada pas foto terbaru. Pas foto nanti ada ukurannya 3x4 sama yang banyak pokoknya 3x4. Nanti ada juga yang kedua, ijazah SLTA D3, D4, D1 asli dan fotokopi terlegalisir. Yang ketiga, transkrip nilai. Tingkat pendidikan SLTA menggunakan nilai ujian nasional SKHUN atau fotokopi legalisir khusus SLTA yang lulus mulai tahun 2020 dan setelahnya menggunakan ujian nilai sekolah pada bagian belakang ijazah. Transkrip nilai D3, D4 asli, S1 juga asli, atau fotokopi terlegalisir ya. Ada KTP juga, persyaratan yang nomor 4, KTP atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku. Yang kelima, akreditasi jurusan program studi D3, D4, S1 pada saat tanggal kelulusan. Itu surat pernyataan tentang akreditasi jurusan program studi tersebut. Yang keenam, untuk peserta dengan tingkat pendidikan D3, D4 atau S1 wajib melampirkan ijazah SLTA. Jadi ijazah untuk yang bergabung melalui S1, D3 dan D4 itu harus melampirkan ijazah SLTA-nya juga. Yang ketujuh juga ada yang ketujuh ini, untuk tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut. Bisa kalian skornya nanti bisa kalian buka sendiri ya di web KAI resminya di rekrutmen.kai.id.co. Untuk yang ke-8, untuk tingkat pendidikan D4 S1 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi
dengan skor minimal sebagai berikut. Khusus formasi SLTA kondektur, nah yang ini untuk SLTA kondektur hanya untuk kondektur ya, yang nanti yang mau bergabung di SLTA operasi itu tidak wajib menggunakan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari Lembaga Pendidikan Bahasa terakreditasi. Hanya untuk kondektur yang menggunakan sertifikat bahasa Inggris dengan minimal skornya nanti bisa dilihat di webnya ya. Adapun tahapan seleksi dari perekrutan PT KAI ini ada 5 tahapan. Yang pertama di sini ada tahapan seleksi administrasi. Jadi sebelum masuk ke tahapan yang lain-lain, nanti kalian kan akan mengumpulkan melengkapi dokumen dan data yang lainnya seperti KTP tadi, ijazah, pas foto dan lain-lain. Itu nanti akan namanya diseleksi. Setelah kalian lulus seleksi administrasi ini, kalian akan lanjut ke seleksi kesehatan awal. Di kesehatan awal ini ada kesehatan yang akan di tes atau diseleksi itu bagian luar, dan ada yang bagian-bagian yang terlihat parah atau langsung digugurkan gitu. Misal gigi berlubang, itu bisa menjadi kekurangan, atau gigi ompong itu menjadi kekurangan, atau nanti ada mata, nanti mata ada yang biasa lah kayak huruf sama huruf itu, nanti kalau ada berapanya, toleransinya berapa, itu nanti kalau udah parah ya langsung digugurkan, karena di ini hanya membuka formasi untuk operasi. Kalau untuk staf diperbolehkan menggunakan kacamata, tapi di sini tidak membuka staf. Selanjutnya dari kesehatan awal itu nanti ada tes untuk tinggi badan, berat badan itu di kesehatan awal, dan ada juga nanti kesehatan bagian dalam nanti di kesehatan akhir. Lanjut dari kesehatan awal, jika kalian lolos dari kesehatan awal, lanjut di seleksi psikologi. Seleksi psikologi itu nanti ada yang namanya menjawab pertanyaan tentang ketelitian, kecepatan, ketangkasan, dan lain sebagainya. Itu nanti dinilai dari skor akhir kalian untuk mengikuti tes psikolog itu. Lanjut di tahap keempat ada seleksi wawancara. Seleksi wawancara itu adapun nanti setelah kalian seleksi psikologi, ada tahap yang keempat yaitu tahap wawancara. Nanti kalian diuji di situ tentang berkomunikasi dengan wawancaranya, kalian ditanya bagaimana, nanti di situ kalian bisa dinilai tentang kepribadian kalian bagaimana, di situ sikap kalian bagaimana, semuanya dinilai di situ. Selanjutnya di tahap yang terakhir yaitu di tahap kelima. Setelah lolos ke tahap keempat, dari tahap keempat yaitu wawancara, kalian akan dihadapkan dengan yang kelima yaitu kesehatan akhir. Di kesehatan akhir ini semua bagian tubuh kalian akan diperiksa, dari mata diperiksa lagi, gigi diperiksa lagi, telinga, terus keadaan jantung, terus di darah, kencing, dari tinggi badan, berat badan. Selama kegiatan seleksi ini yang harus kalian jaga adalah kesehatan, karena itu sangat penting kesehatan. Setelah kalian melakukan kesehatan akhir, setelah itu akan pengumuman kelulusan untuk masuk ke kereta api Indonesia. Di sini saya akan juga membahas yang untuk peserta lama itu, misalnya yang dari tahun kemarin sudah pernah ikutan rekrutmen tapi belum bisa masuk bergabung ke PT Kereta Api, ya. Itu nanti kalian cukup pakai akun yang lama, jangan membuat akun lagi karena KTP kalian sudah terdaftar di akun tersebut, ya. Satu lagi saya ingatkan, sebelum kalian melengkapi itu kalian harus membuat akun di rekrutmen.co.id. Nanti kalian disuruh login dan membuat akun. Membuat akun itu yang sebelum pernah membuat akun. Kalau yang sudah pernah membuat akun, tinggal merefresh data-data kalian seperti KTP, ijazah, atau sertifikat bahasa Inggris yang lain-lain.
itu cukup di refresh saja. Nah setelah itu kalian cari di lowongan, kalian apply di situ, di apply. Nah, semisal tidak bisa, masih untuk yang setelah lama nih nggak bisa untuk apply gitu kan. Nah di situ kalian hubungi atau mesti di situ ada kontak personnya lah untuk ADM di situ kan, orang administrasinya di situ. Nah untuk yang peserta baru kalian harus bisa membuat akun ini bisa dipakai beberapa kali rekrutmen gitu ya. Nanti ada masalah, ada juga lagi banyak yang tanya tentang KTP, kok KTP-nya sudah terpakai padahal tahun ini udah lama nggak pernah ikut lagi, sekarang mau ikut kok nggak bisa di play, katanya KTP-nya sudah pernah dipakai. Nah itu cukup kalian refresh saja. Refreshnya maksudnya kalian nih datanya itu kan ada KTP, kalian ganti lagi dengan format yang sama tapi ganti filenya seperti itu ya. Dan ada juga lagi nanti di sini seperti itulah pokoknya, kelebihannya semuanya di situ. Kalian selebihnya bisa baca sendiri di sini ya, di web resminya. Catatan untuk kalian semua yang mau mengikuti rekrutmen di Kereta Api Indonesia ini, jangan percaya yang namanya di kereta api membayar, yang masuk membayar atau apa. Yang penting kalian harus percaya pada diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian sudah percaya pada kemampuan diri Anda dulu, selanjutnya pasti akan terlihat mudah ya. Seperti itu dari saya cukup. Jika mau bertanya-tanya silahkan berkomentar nanti di video ini, atau bisa menghubungi di Instagram saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.